Langsung ya. Siapakah yang berkewajiban mengeluarkan kafarat? Kafarat itu dikeluarkan oleh si pelaku tindakan hukum. Di sini walazimathu, maka wajib bagi suami sini untuk mengeluarkan kafarat, membayar kafarat. Lah kan mainnya berdua kalau bulan puasa, ini kafarat nih. Mainnya berdua lah, masa yang ngeluarin dewekan baik, dewekan. Saya banyakkan Bekasi yang ngomongnya Bekasi baik. Ya diambil lebih ringannya. Yang ngeluarin tetap yang ngajak. Kan faktanya tetap berdua itu. Duitnya berdua. Jadi tetap tidak usah 60-60, berarti kan 120. Tetap 60 orang sasarannya, dibayar oleh satu orang itu atau dibantu oleh istrinya. Itu akan lebih memudahkan. Ya. Jadi dibayar oleh satu orang pelaku perbuatannya. Kan berdua, ya berdua juga tetap sasarannya 60 saja. Tapi ada pendapat satu orang, suami 60, istri 60. Tapi itu yang berpendapat seperti itu sedikit. Lebih banyaknya berpendapat cukup 60 orang ditanggung berdua. Jadi begitu, Bu. Jangan kebanyakan. Lah kasihan. Bahkan dalam kisahnya mah kasih orang miskin di kampungmu, yang nggak ada Rasul, nggak ada. Cari yang paling miskin, nggak ada. Yang paling miskin di kampung kamu siapa? Ya saya, kata sahabat yang waktu itu, yang cerita tentang bulan Ramadan hubungan badan. Akhirnya itu sodakohnya, itu kafaratnya untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa elastisnya hukuman dalam Islam. Karena ini bukan pidana, bukan. Kecuali kalau pidana beda lagi aturannya. Ini elastis yang begini ini. Merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau ngasih makan orang miskin 60. Ya kan, merdekakan budak nggak sanggup, orang dia miskin, puasa berturut-turut 2 bulan boro-boro, itu sebulan dia udah bocor. Lah terus yang ketiga, suruh sedekah bagi orang miskin, orang dia yang paling miskin di kampungnya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah makanannya dibayarkan buat dirinya sendiri. Itu betapa elastisnya itu. Kanjeng Nabi itu elastis sekali itu. Jadi makanya ini karakter Islam ya. Islam itu sangat elastis sebetulnya. Meskipun pada hal-hal prinsip sangat prinsip. Tapi itu bukan hal yang sangat prinsip. Jadi Bapak Ibu, kalau mempelajari agama Islam itu harus dibedakan antara hukum dengan penerapannya. Ada hukum, ada penerapannya, itu berbeda. Hukumnya A, penerapannya bisa B. Jadi ada tatbikus syariah. Jadi penerapan hukum syariat itu berbeda kadang-kadang. Jadi jangan terlalu kaku gitu. Gitu. Jadi inilah ini kayak kasus gini, kasus gini. Pemahaman konsepnya misalkan aurat perempuan itu illal wajhi wal kafain, wajah dan 2 telapak kaki, telapak tangan. Nah terus kalau misalkan di Indonesia ini diterapkan, tinggal di kopi kiwi wungkul.
malah rese, engke atlet dararo itu atlet, itu bisa udah. Kieu we unggul. Nu jadi tentara, jadi polisi, jadi pelaut. Jadi jangan terlalu kaku, jangan. Kudu we mau make ieu tah, nanti engke make ieu tah. Ieu. Ya sekian biasa we umum. Itu kan elastis sebenarnya. Gitu seperti itu, kayak memakai jilbab itu. Jadi elastis aja sebenarnya. Saya kira itu Bu Haji yang itu ya, untuk yang itu. Yang pertama, apakah zihar itu berlaku bagi suami? Tidak. Zihar itu hanya berlaku bagi istri. Apakah berlaku juga kalau diserupakan dengan orang lain? Tidak. Zihar itu berlaku hanya untuk diserupakan kepada ibu. Ada berbeda pendapat para imam itu, kalau diserupakan dengan mahram yang lainnya itu termasuk zihar. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak, zihar itu khusus untuk dianggap seperti ibu. Udah ya. Kebalikannya enggak ada. Kebalikannya, misalkan kamu kayak bapakmu, nggak bisa itu, nggak masuk zihar, nggak. Kemudian berlaku juga tidak termasuk pujian, tidak termasuk pujian. Neng meni rajin ya kos mamah, pujian tuh mah, nggak masalah itu. Kalau tadi mah urusan fisik ke hubungan badan arahnya. Kalau ini pujian untuk penyemangat nggak masalah itu, tidak masuk zihar. Ini rajin nengnya siga mamahnya cenah. Nah, neng sarua jeung mamah irit. Hemat pinteran nabungna. Itu nggak masalah, pujian. Itu nggak masalah. Terus yang kedua, elastisitas hukum Islam. Betul ada elastisitas hukum Islam itu. Tadi yang saya sampaikan. Pada hal-hal yang seperti tadi, karena itu tidak termasuk dengan pidana. Kalau yang tadi Bapak sampaikan misalkan zina, nanti minggu depan itu qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang berzina. Itu minggu depan. Apakah ada elastisitas? Ada. Jadi saya bilang hukum Islam dengan penerapannya dua hal yang bisa berbeda. Bukan berarti berbeda, tapi bisa saja berbeda. Dulu kan ada sahabat yang berzina. Ada seorang perempuan pezina datang ke Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, saya sudah berzina. Kemudian dia mau dihukum rajam, tapi karena dia masih hamil, maka hukum rajamnya ditunda. Bentuk elastisitas satu, sampai melahirkan. Ketika sudah melahirkan, itu anaknya direbutin sama sahabat. Kenapa? Itu perempuan walaupun dia berzina, tapi perempuannya itu solehah. Hanya saja tergoda zina sekali dan hamil. Itu sampai diperebutkan kalau nggak salah oleh para sahabat, Sayyidina Umar berebut anaknya itu. Kemudian setelah itu selesai, ibunya dirajam. Bahkan dirajamnya itu pada nggak tega. Pada nggak tega. Dirajam itu kan bukan dirajam, dilemparin batu sampai meninggal. Itu nggak tega. Dan itu juga dianggap satu tadi itu penangguhan hukuman dianggap sebagai sebuah elastisitas. Ada lagi orang mencuri pada zaman Sayyidina Umar tidak dihukum potong tangan. Gegara apa? Gegara karena gegara itu orang tidak dapat makan karena kefakiran.
Jadi orang fakir kemudian mencuri, bukan dibenarkan perbuatannya, bukan perbuatannya dibenarkan, tetapi penerapannya ini ada kesalahan manajemen pemerintahannya. Sehingga ada orang miskin sampai nggak makan. Sehingga alasan dia mencuri itu hanya untuk makan, itu bisa jadi dimaafkan. Akhirnya dimaafkan itu. Itu kan bentuk elastisitas, Pak. Jadi nggak saklek kemudian mencuri potong tangan, enggak juga. Nah, apalagi kalau misalkan masuk ke konteks Indonesia, konteks dunia sekarang, bahwa negara-negara ini menganut hukum itu, hukum Inggris, apa bahasanya kerennya itu, Anglo-Saxon atau apa, saya agak lupa itu, karena mata kuliah itu saya tidur, Pak. Jadi hukumnya itu sekarang orang itu akhirnya menggunakan sistem penjara. Apa sih maksudnya penjara itu? Diambil dari hukum bahwa kalau orang dipotong tangan maka dia tidak bisa melakukan perbuatan yang harusnya dilakukan oleh tangan. Sekarang kalau orang dipenjara maka sama saja dia juga tidak bisa melakukan. Tidak bisa apa? Melakukan hal yang harusnya dilakukan di luar. Maka sebetulnya orang yang dipenjara sama saja dalam pengertian itu sedang dipasung atau dipotong tangannya untuk tidak melakukan itu. Satu itu. Yang kedua, kita kan tahu sistem peradilan kita. Kalau sekali memutuskan tidak boleh salah. Bagaimana kalau orang kemudian sudah dipotong tangannya ternyata ditemukan bukti lain bahwa dia itu tidak bersalah? Tangannya udah dipotong. Itulah kelemahannya dalam sistem peradilan. Ya kalau dulu itu Kanjeng Nabi, ya benar Nabi yang tahu semua. Dulu ya sahabat pada soleh. Nah, sekarang hakim sekarang, peradilan sekarang. Kan makanya ada disiapkan pengadilan negeri tinggi kasasi untuk sampai kepada orang harus dipotong tangan, harus dihukum mati itu. Kan tidak, bukan di pengadilan negeri, bukan pada saat di pengadilan awal kan. Kalau dari zaman Nabi, pengadilan semua Kanjeng Nabi. Udah pasti salah, kalau dihukum itu salah, udah pastilah benarannya. Sekarang nggak bisa, Pak. Coba Pak, kalau misalkan ada orang berperkara, dia mencuri, potong tangan, nggak taunya dia dijebak, tangannya udah dipotong. Nah, itu Pak, saya tidak mengatakan bahwa, jadi gini Pak, apakah potong tangan itu yang dimaksud adalah secara fisik, tangannya dipotong, ataukah potong tangan itu adalah bentuk bahasa lain dia tidak berdaya. Dulu perdebatan hukum itu saya ketika baca tulisannya Pak Yusril Iza Mahendra itu. Jadi itulah yang dimaksud dalam syariat Islam. Bisa secara fisik potong tangannya dipotong, atau bisa secara maknawi bahwa tangannya tidak berdaya. Sehingga yang kita anut yang lebih manusiawi yang kedua, secara maknawi. Itulah hukum yang berlaku di Indonesia. Maka tidak benar mengatakan bahwa hukum Indonesia bertentangan dengan syariat Islam. Tidak. Justru hukum di Indonesia mengambil dari syariat Islam. Salah satunya dari syariat Islam, dari adat, dari hukum Inggris, dari hukum Belanda, dari hukum dunia lah, dari piagam HAM, kan gitu Pak. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan awal tadi itu, apakah ada elastisitas? Tentu ada. Bentuk elastisitas tadi itu, harusnya tadi potong tangan secara fisik, potong tangan secara tidak fisik, tapi di penjara. Itu kan elastisitas. Itu namanya tatbik, penerapan. Jadi bapak-bapak, kalau ada yang mengatakan bahwa
kita perlu syariat Islam, selalu bayangannya itu potong tangan. Kita syariat Islam, potong tangan. Lah, sekarang negara mana sih yang potong tangan? Saudi doang kalau nggak salah. Timur Tengah. Itu pun negaranya nggak sejahtera. Ayo, tunjukkan ke saya negara mana yang sejahtera dengan model itu. Sekarang Saudi kolab. Malah sekarang beralih ke hukum. Sekarang udah mulai pandangan agamanya udah berbeda sekarang. Nanti hukumnya juga berkembang. Gitu, Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Ya Indonesia ini syariat Islam, Indonesia ini Islami udah. Indonesia itu sangat Islami. Udah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam proses keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah itu, udah Pancasila itu, udah Islam itu ya. Ya ini udah syariat Islam. Saya kira itu Pak Haji. Ya kalau tidak puas nanti itu mah nanti tambah lagi 2 SKS lah. Di minggu depan insya Allah kita bahas lagi tentang qadzaf. Bagaimana seorang yang menuduh orang lain berzina, hukumannya seperti apa. Saya kira itu sudah jam 6. Ya, kita mau upacara ini. Ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia terus jaya lah gitu. Terima kasih Pak.